Ada Jawa Tengah, ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah, Komjen Pol Dr. Andes Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus sore ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya, Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng, dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir semua partai yang duduk di parlemen, bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy, karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok, kira-kira begitu. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya. melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus. Kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Ginting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? Ya, tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena
eh, dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Tachi Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini Hmm. beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Tat Yassin karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer di sisi lain Hmm. Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan Bung Ginting bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Gini juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm. dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada Ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm. kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di Hmm. kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm. ketimbang partai politik begitu.
Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya, kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm, bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik ya, begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad mhm, Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka ya, dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli mmm, apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada, pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita mhm, lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami mmm, dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir mmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada? Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Mmm, menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota.
Oke, Bung Ginting, kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik eh, yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Mhm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian betul. misi besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Hmm. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin
lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalankan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya dalam pengertian mereka sinkretis bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa me, me, memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu Hmm. ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi dua kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik seperti di awal pertanyaan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam Hmm. pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus hari ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya, Jenderal Bintang 4 kok
mau-maunya gitu Hmm. turun untuk tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena Hmm. sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir Hmm. semua partai yang duduk di parlemen bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok kira-kira begitu. Mhm. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya, melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Giting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? ya tentu saja dari sisi popularitas secara nasional Hmm. tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal, popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Hmm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan, berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu Hmm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini Hmm. beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas,
tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan Andika Perkasa juga berkepentingan, dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer, di sisi lain Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Ginting juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil, dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan ketimbang partai politik begitu. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini, elektabilitas Ahmad Lutfi Taj Yassin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Taj Yassin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini, apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad Lutfi. Jadinya menurut saya pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka.
Ya. dan ya itu juga akan sangat menentukan, apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli Hmm. apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada, pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi, apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita Hmm. lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami Hmm. dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa, saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir Hmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada. Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Hmm. menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak. Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi. Tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai, pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik eh, yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena
bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian misi betul. besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi pasangan Ya. Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalankan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya dalam pengertian mereka sinkretis bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa
memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi dua kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik, seperti di awal pertanyaan, tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang Banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus hari ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya, Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun ke tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur, itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng, dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir semua partai yang duduk di parlemen, bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy, karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok, kira-kira begitu. Oke, ini
Kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang Iya, akan melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus. Kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Giting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? ya tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, Hmm. tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Hmm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu Hmm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu, presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini Hmm. beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer di sisi Hmm. lain
Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Gini juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm, dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm, kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di hmm, kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm, ketimbang partai politik begitu. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm, bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik ya. begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad Mhm, Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka ya. dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli Mmm, apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada Pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita mhm, lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami mmm, dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain,
Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi. Itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir Hmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada. Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Hmm. menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja, hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur. Lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR, DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada, baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting, kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik eh, yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya, karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Mhm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa, karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP, terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain, tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian betul. misi besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah, dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira
Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Hmm. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalankan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya dalam pengertian mereka sinkretis bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik seperti di awal pertanyaan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini.
Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus sore ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila, Kabar baik ya, Bung Ginting? kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya, Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun Hmm, untuk tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena iya. sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng, dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir Hmm. semua partai yang duduk di parlemen, bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy, karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok, kira-kira begitu. Mhm. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya, melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Giting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? ya tentu saja dari sisi popularitas secara nasional, Hmm. tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Hmm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak.
karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu Hmm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak, karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP, secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh, Bung Ginting? Atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya, tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain? Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini Hmm. beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan, dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer, di sisi Hmm. lain Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Giti juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm. dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada Ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm. kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di Hmm. kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah.
Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm. ketimbang partai politik begitu. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm, bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik ya, begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad mhm, Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka ya, dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli mmm, apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada Pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita mmm, lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami mmm, dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir mmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada? Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Mmm, menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan
serentak untuk memilih anggota DPR, DPR, DPRD, dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting, kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian misi betul. besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Prihadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Taj Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Taj Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan
kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya, dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP, karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin, meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalankan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan, Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya, dalam pengertian mereka sinkretis, bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa me, me, memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik, seperti di awal pertanyaan, tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang Banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus hari ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu Hmm, turun untuk tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena hmm, sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir hmm. semua partai yang duduk di parlemen bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok kira-kira begitu. Mhm. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya. melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Giting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? Ya, tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, Hmm, tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga hmm, dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, hmm, terutama pada saat diumumkan, berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu hmm, untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu, presidennya
sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Tat Yassin, karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan, dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer, di sisi lain Hmm. Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Gini juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm. dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada Ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm. kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di Hmm. kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil, dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm. ketimbang partai politik begitu. Mhm. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Yassin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Yassin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm. bagaimana
elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Nah, popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik Ya. begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad Mhm. Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka, Ya. dan ya itu juga akan sangat menentukan, apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli Hmm. apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada, pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita Hmm. lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami Hmm. dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi. Itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir Hmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada? Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Hmm. menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak. Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi. Tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini Hmm. selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR, DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Mhm. Oke, Bung Ginting, kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik eh, yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam
jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan eh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Hmm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian misi betul. besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Hmm. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalan kan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang
selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan, termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya, dalam pengertian mereka sinkretis, bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi dua kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik, seperti di awal pertanyaan, tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus hari ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya, Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun untuk tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur, itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu
kandang Banteng, dan di sisi lain Banteng ini dikeroyok hampir semua partai yang duduk di parlemen, bahkan non-parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy, karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok, kira-kira begitu. Mhm. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya, melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus. Kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Ginting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? ya tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, Hmm. tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Hmm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu Hmm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu, presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana
eh, bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan. eh, Andika Perkasa juga berkepentingan dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer, di sisi lain Hmm. Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Gita juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm, dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm, kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di hmm, kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm, ketimbang partai politik begitu. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm, bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik ya. begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad Mhm, Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka ya. dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli Mmm, apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada Pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita mmm. lihat saja mesin politiknya
Jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami Hmm. dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir Hmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada. Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Hmm. menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan
Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian betul. misi besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah, dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat, karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah, pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini, karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya, dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP, karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan ya. Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin, meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalankan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan, termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya, dalam pengertian mereka sinkretis, bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah
PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik seperti di awal pertanyaan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sumatan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribunnews on Fokus sore ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun untuk tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir semua partai yang duduk di parlemen bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok kira-kira begitu. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya Bung Ginting ya yang akan melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Ginting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? Ya, tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada
Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Mhm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Tad Yassin bisa melenggang kangkung begitu Mhm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini, partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP, secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh, Bung Ginting? Atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya, tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain? Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu, presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini Mhm. beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Tad Yassin, karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Mmm. hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan Mhm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Mhm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan, dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer, di sisi lain Mhm. Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Giti juga melihat hal hal yang sama, ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi?
Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm, dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm, kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di hmm. kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm. ketimbang partai politik begitu. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, atau yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm, bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik ya. begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad Mhm, Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka ya. dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli Mmm, apa namanya Ganjar Pranowo, tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita mmm, lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami mmm, dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi. Itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir mmm. ini. Tidak jadi jaminan ya, Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada? Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Mmm, menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak,
Kimplas dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR, DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting, kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik eh, yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian betul. misi besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Taj Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Sementara
kubu Ahmad Lutfi dengan Tats Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tats Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tats Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tats Yassin meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalan kan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya dalam pengertian mereka sinkretis bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa me, me, memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu Hmm. ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik seperti di awal pertanyaan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr.
Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang Banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus hari ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya, Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng, dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir semua partai yang duduk di parlemen, bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy, karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok, kira-kira begitu. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya. melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus. Kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Ginting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? Ya, tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah,
Apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini Hmm. beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Tat Yassin karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer di sisi Hmm. lain Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan Bung Ginting bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Gini juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm. dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada Ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm. kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di Hmm. kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm. ketimbang partai politik begitu. Mhm. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang
berkebalikan begitu yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya dua survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan dua paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm, bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik ya, begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad mhm, Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka ya, dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli mmm, apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada, pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita mhm, lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami mmm, dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir mmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada? Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Mmm, menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. mhm, oke. Bung Ginting kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Tachiasin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian sosok-sosok
dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung. Kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik eh, yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa. Eh, Ahmad Lutfi ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Mhm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian misi betul. besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Hmm. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP karena
PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalan kan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya dalam pengertian mereka sinkretis bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa me, me, memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi dua kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik seperti di awal pertanyaan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus hari ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun Hmm. untuk tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah
di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena Hmm. sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng, dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir Hmm. semua partai yang duduk di parlemen, bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy, karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok, kira-kira begitu. Mhm. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya, melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus. Kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Giting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? ya tentu saja dari sisi popularitas secara nasional, Hmm. tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Hmm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan, berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu Hmm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu, presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti
PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan eh, Andika Perkasa juga berkepentingan, dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer, di sisi lain Hmm. Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Gita juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm. dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada Ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm. kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di Hmm. kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil, dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm. ketimbang partai politik begitu. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm. bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik Ya. begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad Mhm. Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka, Ya. dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu
masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli Hmm. apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada, pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi, apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita Hmm. lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami Hmm. dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir Hmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada. Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Hmm. menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak
4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Hmm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian betul. misi besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Hmm. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalankan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya dalam pengertian mereka sinkretis bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa me, me, memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah
sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu Hmm. ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik, seperti di awal pertanyaan, tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam Hmm. pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang Banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus hari ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya, Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun Hmm. untuk tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur, itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena Hmm. sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang Banteng, dan di sisi lain Banteng ini dikeroyok hampir Hmm. semua partai yang duduk di parlemen, bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy, karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok, kira-kira begitu. Mhm. Oke, ini
Kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya, melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus. Kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Giting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? ya tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, Hmm. tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Hmm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu Hmm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu, presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin karena bisa saja dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer di sisi Hmm. lain
Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Gini juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm, dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm, kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di hmm, kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm, ketimbang partai politik begitu. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm, bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik ya. begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad Mhm, Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka ya. dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli Mhm, apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada Pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita mhm, lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami mhm, dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain,
Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi. Itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir Hmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada. Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Hmm. menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR, DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting, kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik eh, yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya, karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Mhm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa, karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP, terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain, tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian misi betul. besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah, dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira
Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat, karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah, pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Hmm. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini, karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya, dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP, karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin, meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalan kan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan, Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya, dalam pengertian mereka sinkretis, bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa me, me, memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi, dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik, seperti di awal pertanyaan, tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini.
Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Andes Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus sore ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya, Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu Hmm. turun ke tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena Hmm. sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir semua partai yang duduk di parlemen bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok kira-kira begitu. Mhm. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya. melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Giting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? Ya, tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, Hmm. tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Hmm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak.
karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak, karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP, secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh, Bung Ginting? Atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya, tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain? Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, karena bisa saja dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan Andika Perkasa juga berkepentingan, dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer, di sisi lain Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Ginting juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di kantong-kantong di Jawa Tengah.
terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan ketimbang partai politik begitu. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm, bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik ya, begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad mhm, Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka ya, dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli mmm, apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada Pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita mmm, lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami mmm, dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir mmm. ini. Tidak jadi jaminan ya, Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada? Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Mmm, menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur lain kemarin dengan pemilihan
presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR, DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting, kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Mhm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian betul. misi besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Taj Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Taj Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa
merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yasin. Jadi kelompok ini lebih lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yasin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalankan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya dalam pengertian mereka sinkretis bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa me, me, memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu Hmm. ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik seperti di awal pertanyaan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sumatan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Andes Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribunnews on Fokus hari ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun Hmm, untuk tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena iya. sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir Hmm. semua partai yang duduk di parlemen bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok. Kira-kira begitu. Mhm. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya, melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Giting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? ya tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, Hmm, tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga hmm, dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, hmm. terutama pada saat diumumkan, berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu Hmm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu, presidennya
sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Tat Yassin, karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan, dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer, di sisi Hmm. lain Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Giti juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm. dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada Ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm. kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di Hmm. kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil, dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm. ketimbang partai politik begitu. Mhm. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Taj Yassin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Taj Yassin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Hmm. bagaimana
elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Nah, popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik Ya. begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad Mhm. Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka, Ya. dan ya itu juga akan sangat menentukan, apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli Mm. apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada, pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita Mm. lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami Mm. dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi. Itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir Mm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada. Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Mm. menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak. Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi. Tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai, pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting, kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik eh, yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam
jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan eh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya, karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Mhm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa, karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP, terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain, tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian betul. misi besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah, dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat, karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah, pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Hmm. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini, karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya, dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP, karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin, meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalan kan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang
selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan, termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya, dalam pengertian mereka sinkretis, bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi dua kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik, seperti di awal pertanyaan, tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus hari ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bung Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bung Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bung Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya, Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun ke tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur, itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu
kandang Banteng, dan di sisi lain Banteng ini dikeroyok hampir semua partai yang duduk di parlemen, bahkan non-parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy, karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok, kira-kira begitu. Mhm. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya. melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus. Kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Giting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? Ya, tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, Hmm. tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Hmm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu Hmm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu, presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana
eh, bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan. eh, Andika Perkasa juga berkepentingan dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer, di sisi lain Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Ginting juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada Ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil, dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan ketimbang partai politik begitu. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini, elektabilitas Ahmad Lutfi Taj Yassin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga, LKPI, yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Taj Yassin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini, apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad Lutfi. Jadinya menurut saya pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka, dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada, pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita lihat saja mesin politiknya
Jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami Hmm. dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir Hmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada. Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Hmm. menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai, pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR, DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada, baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik eh, yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya, karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Mhm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa, karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP, terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain, tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan
Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian betul. misi besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah, dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat, karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah, pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini, karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya, dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP, karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin, meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalankan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan, termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya, dalam pengertian mereka sinkretis, bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah
PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik seperti di awal pertanyaan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sumatan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus sore ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun untuk tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir semua partai yang duduk di parlemen bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok kira-kira begitu. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya Bung Ginting ya yang akan melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Ginting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? Ya, tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada
Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Mhm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Tat Yassin bisa melenggang kangkung begitu Mhm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini, partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Tachi Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP, secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh, Bung Ginting? Atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya, tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain? Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu, presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini Mhm. beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Tat Yassin, karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Mmm. hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan Mhm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Mhm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan, dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer, di sisi lain Mhm. Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Giti juga melihat hal hal yang sama, ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi?
Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm, dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm, kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di hmm, kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm. ketimbang partai politik begitu. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm, bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik ya, begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad mhm, Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka ya, dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli mmm, apa namanya Ganjar Pranowo, tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita mmm, lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami mmm, dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa, saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir mmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada? Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Mmm, menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak,
Kimplas dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR, DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting, kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik eh, yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian misi betul. besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Prihadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Taj Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Sementara
kubu Ahmad Lutfi dengan Tats Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tats Yassin. Jadi eh, kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tats Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tats Yassin meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalan kan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya dalam pengertian mereka sinkretis bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa me, me, memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik seperti di awal pertanyaan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr.
Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus hari ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya, Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun ke tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng, dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir semua partai yang duduk di parlemen, bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy, karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok, kira-kira begitu. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya. melawan Ahmad Lutfi, Taj Yassin yang diusung Kim Plus. Kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Ginting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? Ya, tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah,
Apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Tachi Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini Hmm. beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Tat Yassin karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer di sisi Hmm. lain Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan Bung Ginting bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Gini juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm. dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada Ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm. kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di Hmm. kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm. ketimbang partai politik begitu. Mhm. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda.
Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya dua survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan dua paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm. bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik Ya. begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad Mhm. Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka Ya. dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli Mhm. apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada, pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita Mhm. lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami Mhm. dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir Mhm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada? Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Mhm. menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Mhm. Oke, Bung Ginting kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Tachiasin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian sosok-sosok
dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung. Kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik eh, yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Hmm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian betul. misi besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa
persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalankan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya dalam pengertian mereka sinkretis bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa me, me, memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik seperti di awal pertanyaan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus sore ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun untuk tingkat provinsi gitu ya.
Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang jenderal bintang 4 kalah di pemilihan gubernur, itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena Iya. sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng, dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir Hmm. semua partai yang duduk di parlemen, bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy, karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok, kira-kira begitu. Mhm. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya, melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus, kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Ginting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? ya tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, Hmm. tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Hmm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu Hmm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP, secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh, Bung Ginting? Atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya, tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain? Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu, presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian
di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan Andika Perkasa juga berkepentingan, dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer, di sisi lain Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Ginting juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil, dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan ketimbang partai politik begitu. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini, elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini, apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad Lutfi. Jadinya menurut saya pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka, dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini
PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada, pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita Hmm. lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami Hmm. dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa, saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir Hmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada. Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Hmm. menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak. Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi. Tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah,
kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Mhm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian betul. misi besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Hmm. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalankan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya dalam pengertian mereka sinkretis bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa me, me, memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini.
Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik, seperti di awal pertanyaan, tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus sore ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya, Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun untuk tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur, itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng, dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir semua partai yang duduk di parlemen, bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy, karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok, kira-kira begitu. Oke, ini
kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang Iya, akan melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus. Kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Ginting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? ya tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, Hmm. tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Hmm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu Hmm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu, presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer di sisi Hmm. lain
Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan Bung Ginting bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Giti juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm, dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm, kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di hmm, kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm, ketimbang partai politik begitu. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm, bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik ya, begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad mhm, Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka ya, dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli mmm, apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada Pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita mmm, lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami mmm, dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain,
Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi. Itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir Hmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada. Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Hmm. menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai, pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada, baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting, kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya, karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Mhm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa, karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP, terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain, tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian misi betul. besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah, dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira
Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Hmm. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalankan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya dalam pengertian mereka sinkretis bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa me, me, memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu Hmm. ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik seperti di awal pertanyaan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini.
Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sumatan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah, Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun atau Gus Yasin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang Banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus hari ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila, Kabar baik ya Bung Ginting? kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya, Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu Hmm, turun ke tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena hmm, sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir hmm. semua partai yang duduk di parlemen bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok kira-kira begitu. Mhm. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya, melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Giting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? ya tentu saja dari sisi popularitas secara nasional Hmm. tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal, popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Hmm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak.
karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu Hmm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak, karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP, secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh, Bung Ginting? Atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya, tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain? Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, karena bisa saja dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan, dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer, di sisi Hmm. lain Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Gini juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm. dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada Ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm. kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di Hmm. kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah.
Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm. ketimbang partai politik begitu. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm, bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik ya, begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad mhm, Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka ya, dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli mmm, apa namanya Ganjar Pranowo, tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita mhm, lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami mmm, dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir mmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada? Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Mmm, menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini mhm, selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan
serentak untuk memilih anggota DPR, DPR, DPRD, dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting, kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik eh, yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian betul. misi besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Taj Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Taj Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan
kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yasin. Jadi kelompok ini lebih lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02, Ahmad Lutfi dengan Tat Yasin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya, dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP, karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin, meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalan kan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan, Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya, dalam pengertian mereka sinkretis, bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa me, me, memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik, seperti di awal pertanyaan, tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang Banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus sore ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun Hmm, untuk tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena iya. sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir Hmm. semua partai yang duduk di parlemen bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok kira-kira begitu. Mhm. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya, melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Giting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? ya tentu saja dari sisi popularitas secara nasional Hmm. tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal, popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Hmm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan, berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu Hmm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada
saat terjadinya pilkada itu presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Tat Yassin, karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan, dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer, di sisi Hmm. lain Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Giti juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm. dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada Ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm. kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di Hmm. kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil, dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm. ketimbang partai politik begitu. Mhm. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Yassin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Yassin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm. bagaimana
elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik Ya. begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad Mhm. Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka Ya. dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli Mm. apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada, pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita Mm. lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami Mm. dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir Mm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada. Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Mm. menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Mhm. Oke, Bung Ginting kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam
jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan eh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya, karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Hmm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa, karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP, terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain, tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian misi betul. besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah, dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat, karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah, pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Hmm. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini, karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya, dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP, karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin, meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalankan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang
selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan, Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya, dalam pengertian mereka sinkretis, bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa me- me- memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu Hmm. ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi dua kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik, seperti di awal pertanyaan, tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi uh, ronde kedua dalam Hmm. pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun atau Gus Yasin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang Banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus sore ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila, Kabar baik ya, Bung Ginting? kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya, Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu Hmm. turun untuk tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur, itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena Hmm. sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu
kandang banteng, dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir Hmm. semua partai yang duduk di parlemen, bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy, karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok, kira-kira begitu. Mhm. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya. melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus. Kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Giting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? Ya, tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, Hmm. tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Hmm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu Hmm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu, presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, karena bisa saja dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana
eh, bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan. eh, Andika Perkasa juga berkepentingan dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer. Di sisi Hmm. lain, Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan Bung Ginting bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Gini juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm, dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm, kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di hmm, kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm, ketimbang partai politik begitu. mhm. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm, bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik ya. begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad Mhm, Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka ya. dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli Mhm, apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada Pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita mhm. lihat saja mesin politiknya
Jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami Hmm. dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir Hmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada? Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Hmm. menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR, DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting, kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik eh, yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya, karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Mhm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa, karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP, terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain, tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan
Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian misi betul. besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah, dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat, karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah, pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini, karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya, dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP, karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin, meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalan kan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan, Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya, dalam pengertian mereka sinkretis, bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah
PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik seperti di awal pertanyaan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus hari ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun ke tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir semua partai yang duduk di parlemen bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok kira-kira begitu. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Priyadi begitu ya Bung Ginting ya yang akan melawan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Ginting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya. Sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? Ya, tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada
Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga Mhm. dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, Hmm. terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu Mhm. untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini, partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP, secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh, Bung Ginting? Atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah, karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya, tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain? Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu, presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini Hmm. beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati, bahkan Mhm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi, karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan, dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer, di sisi lain Hmm. Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bung Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya, atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Giti juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi?
Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm, dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm, kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di hmm, kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm, ketimbang partai politik begitu. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya 2 survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan 2 paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm, bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik ya, begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad mhm, Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka ya, dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli mmm, apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada Pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita mmm, lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami mmm, dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa? Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir mmm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada? Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Mmm, menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak,
Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR, DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting, kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Taj Yassin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung? kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian betul. misi besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Prihadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Taj Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Sementara
kubu Ahmad Lutfi dengan Tats Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tats Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tats Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tats Yassin meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalankan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya dalam pengertian mereka sinkretis bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik seperti di awal pertanyaan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini, yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr.
Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Joko Widodo di kandang banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus hari ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ginting menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bu Ginting, ini banyak sekali yang kemudian mengibaratkan Pilkada Jawa Tengah ini perang bintang, perang jenderal, begitu ya. Kalau Bu Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya, apalagi Andika Perkasa di luar dugaan ya, Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun untuk tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur, itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan begitu. Ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi karena sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, 4 tahun lebih, sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng, dan di sisi lain banteng ini dikeroyok hampir semua partai yang duduk di parlemen, bahkan non parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy, karena kok ini kasihan bener ya dikeroyok, kira-kira begitu. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi begitu ya, Bung Ginting ya, yang akan Iya. melawan Ahmad Lutfi, Taj Yassin yang diusung Kim Plus. Kalau bisa saya sampaikan mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi juga Bu Ginting sempat mengatakan cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taj Yassin yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya, sosok baru yang kemudian baru ditugaskan meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bung? Ya, tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul, tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan, tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja, terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi, memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa melenggang kangkung begitu untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah,
Apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda, gitu Hmm. kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Tachi Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh Bung Ginting atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain. Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu presidennya sudah bukan Jokowi lagi, Ya. presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Tat Yassin karena bisa saja eh, dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas, tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti PDIP masuk di dalam kabinet, ini Hmm. hitungannya bisa menjadi lain dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati bahkan Hmm. bisa juga melampaui Ahmad Lutfi karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti Hmm. sebagai presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang, apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan uh, Andika Perkasa juga berkepentingan dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer di sisi Hmm. lain Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan kemudian akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang begitu. Mhm. Sejumlah pihak juga mengatakan Bung Ginting bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa begitu ya atau perang jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir begitu. Ini adalah adu kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat kan kandang banteng di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran begitu ya, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bung Gini juga melihat hal yang sama? Ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25%-an di Jawa Tengah. Itu Hmm. dalam kondisi presidennya masih Jokowi. Pada Ya. saat nanti pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Hmm. kalau kemarin itu antara lain peran Jokowi antara lain melalui kekuatan bansosnya, terutama di Hmm. kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah, kondisinya kan berbeda sekali. Ya. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam pilkada ini figur itu lebih dominan dan lebih determinan Hmm. ketimbang partai politik begitu. Mhm. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat Iya. kemudian survei begitu ya, Bung Ginting, ini sudah ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda.
Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2% dibandingkan Andika Hendi 37,7%. Tapi di satu sisi ada survei lain juga LKPI yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8% begitu dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4%. Adanya dua survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan dua paslon ini pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali Mhm, bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Nah, popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik ya, begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad mhm, Lutfi. Jadinya menurut saya eh, pertarungan ini belum selesai. Pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. Kita belum lihat program kampanye mereka ya, dan ya itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam Pilpres kemarin tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli mhm, apa namanya Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi apakah mesin partai politik di Kim Plus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita mhm, lihat saja mesin politiknya, jangan-jangan ya ada mesin politik yang mogok karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami mhm, dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah gitu. Kecuali hanya di BUMD, hanya di BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa, saya mendukung karena presidennya masih Jokowi, itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam 2 bulan terakhir mhm. ini. Tidak jadi jaminan ya Bung Ginting meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan, ini tidak jaminan ya di pilkada? Tidak jaminan, banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa Mhm, menang. Nah, di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak. Kim Plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi. Tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini mhm, selesai aja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur, lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPR DPRD dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. mhm, oke. Bung Ginting kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Ya, Lutfi, Tachiasin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi, apakah kemudian sosok-sosok
dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraup suara di Jawa Tengah ini, Bung. Kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan Bambang Pacul Oh ya. yang suara elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik eh, yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan uh, Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di Kementerian Perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pangarep. Nah, Hmm. ini tentu saja sudah diperhitungkan ya dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu Iya, kemudian betul. misi besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian pertanyaannya Bung Ginting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendar itu kan sudah sangat dikenal ya di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira Hendar ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang Hmm. yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Tat Yassin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendar ini itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Hmm. Sementara kubu Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin ini kan representasi Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendar ini karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, Hmm. kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Jadi kelompok ini lebih lengkap lah ya, kubu pendukung 02 Ahmad Lutfi dengan Tat Yassin lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa
persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi Persis, pasangan persis. Ya. Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Lalu terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang Ya. juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalan kan juga tidak bisa meraup kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan Hmm. termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya dalam pengertian mereka sinkretis bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. Nah, bagaimana mereka bisa me, me, memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral, basis nasionalis, dan sejak sejarah pemilu 55 ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah, sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah, tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26% itu, apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi 2 kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik seperti di awal pertanyaan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke, ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin 5 tahun mendatang. Ya, Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sematan bintang di pundaknya. Tayal perang bintang atau perang jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan perang terakhir atau adu kuat antara PDIP versus